Halo Bapak Ibu, senang sekali kita dapat bertemu kembali di Konferensi Bawah Pohon. Perkenalkan, saya Dion Pratama, psikolog pendidikan JCDC. Nah, hari ini kita ingin membahas sesuatu yang bikin orang tua itu penasaran. Minat bakat anakku itu apa sih? Nah, stay tune ya untuk membahas tentang minat bakat anak usia dini. Nah, untuk membahas tentang minat anak usia dini, kita sudah menghadirkan narasumber yang spesial, yang tentunya sudah punya pengalaman dan wawasan di minat anak usia dini. Nah, langsung aja kita panggil rekan saya, Miss Wuri Ardianingsih, psikolog pendidikan di JCDC. Halo Miss Wuri. Halo Mr. Dion. Apa kabar Miss? Sehat-sehat. Mr. Dion gimana nih kabarnya? Sehat juga. Sekarang lagi sibuk apa nih Miss? Sekarang sibuknya praktek nih. Kita sama ya, psikolog pendidikan juga di sini, praktek psikolog pendidikan dan juga mengerjakan beberapa proyek nih yang berkaitan dengan psikologi dan pendidikan, Mister. Oke, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi sebaiknya kita kenalan dulu nih sama Miss Wuri. Silakan Miss Wuri, boleh kenalkan diri Miss. Oke, halo Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Wuri Ardianingsih. Saya di sini berpraktek di JCDC. Sama seperti Mr. Dion, saya psikolog pendidikan. Jadi saya banyak menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah anak di dunia pendidikan. Misalnya motivasi belajar, kemudian penjurusan pendidikan tinggi gitu ya, sama berkaitan juga dengan minat dan bakat anak seperti yang tadi disampaikan Mr. Dion, dan juga masalah emosi dan perilaku anak yang ada di sekolah gitu. Jadi memang sebagai psikolog pendidikan yang kita tangani hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan tentunya ya Mr. Dion ya. Ya betul. Nah, ngomong-ngomong tentang pendidikan nih Miss, saya sebagai psikolog nih seringkali diminta orang tua nih, coba dong tesin anak saya. Tapi anaknya itu masih umur 4 tahun, Miss. Nah, menurut Miss bagaimana? Sebetulnya bisa nggak sih anak usia dini itu dites minat bakat? Oke, itu memang salah satu pertanyaan yang paling sering kita dapat ya, Mr. Dion ya, sebagai psikolog pendidikan. Bisa nggak sih anak saya dites minat bakat dari anak saya masih TK nih, tujuannya biar nggak salah arah gitu ya. Nah, menariknya sebenarnya gini Mr. Dion, kalau kita bicara tentang tahap perkembangan minat dan bakat anak, usia 0 sampai 14 tahun itu memang masa pertumbuhan. Ya, kita sebutnya sebagai growth ya, stage-nya itu di growth. Artinya anak tuh masih berkembang. Masih banyak hal-hal yang mungkin membuat minat dan bakat anak menjadi sangat dinamis. Jadinya bisa berubah-ubah gitu. Nah, makanya kenapa tes minat bakat biasanya kita berikan kepada anak yang duduk di bangku SMP ataupun SMA gitu. Jadi memang di usia dini itu fokusnya bukan untuk memberikan tes minat dan bakat. Oke, jadi memang anak 0 sampai 14 tahun itu masih dinamis ya, Miss ya. Betul. Jadi masih berubah-ubah. Dan minat bakat itu mungkin baru tepat kalau diberikan pada anak usia di atas 14 tahun yang berduduk di SMP dan SMA. Jadi sebaiknya kalau 0 sampai 14 tahun itu orang tua tuh harusnya ngapain sih, Miss? Nah, pertanyaan menarik nih. Jadi usia dini diapain nih anak saya gitu ya? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Nah, sebagai orang tua, hal-hal yang bisa kita lakukan berkaitan dengan perkembangan minat dan bakat anak adalah yang pertama, memberikan kesempatan kepada anak kita untuk mengeksplorasi lingkungannya seluas mungkin. Supaya apa? Anak bisa mengembangkan beragam potensi yang dia miliki. Kemudian yang kedua, orang tua bisa membantu mengembangkan self-concept atau konsep diri yang positif kepada anak, dan kemampuan anak untuk bisa merefleksikan dirinya. Jadi anak bisa mengenali apa sih sebenarnya yang aku suka, apa sih sebenarnya yang aku bisa, apa sih sebenarnya yang aku tertarik gitu ya. Kesannya kan sepele ya, Mister. Mengenali diri sendiri tuh kesannya sepele. Padahal sebenarnya banyak juga kasus-kasus yang saya tangani, anak sampai usia SMA pas ditanya, kamu tuh sukanya apa gitu ya. Pas ditanya anaknya jawabnya, nggak tahu Miss. Aku nggak tahu aku sukanya apa. Nah, hal-hal seperti itu menjadi pondasi yang harus dibangun oleh orang tua sejak anak usia dini, gitu sih. Ya. Oke, jadi memang kalau usia 0 sampai 14 tahun atau anak usia dini itu sebaiknya orang tua tuh mengeksplorasi apa sih
yang mereka sukai, apa sih yang mereka minati, dan orang tua juga diharapkan untuk bisa membangun self concept anak ya Miss ya. Betul, Oke, betul. oke. Nah Miss, menurut Miss bagaimana tanggapannya dengan orang tua yang cenderung memaksakan minatnya kepada anak nih, lesin nih piano supaya jadi Beethoven udah gede, lanjutin ya perusahaan papa, belajar ekonomi di lesin kumon, lesin sempoa. Nah menurut Miss gimana? Oke. Pada dasarnya saya yakin ya orang tua tuh pasti berharap yang terbaik untuk anaknya. Berharap anaknya ketika sudah dewasa menjadi sukses. Nah, yang menjadi tantangan adalah tidak mudah untuk kita mengetahui apa sih sebenarnya yang paling cocok buat anak kita. Sehingga biasanya kita sebagai orang tua yang kita lakukan adalah memproyeksikan nih hal-hal yang saya suka, hal-hal yang menurut saya keren, itu saya proyeksikan. Jadi kita taruh ke anak kita. Gitu. Makanya tadi yang seperti Mr. Dion sampaikan, lesin kumon aja deh biar nanti jadi pebisnis sukses karena saya punya cita-cita jadi pebisnis gitu. Atau biasanya yang paling sering juga orang tua pengen jadi dokter misalnya ya, tapi nggak kesampaian, anak saya harus bisa jadi dokter, biasanya kan kayak gitu. Nah, kadang kita sebagai orang tua lupa bahwa walaupun ini adalah anak kita, tapi dia adalah individu yang berbeda dengan kita, yang punya minat yang berbeda, dinamika kepribadian yang berbeda gitu. Sehingga kalau kita terfokus pada hal-hal yang menjadi hal yang menurut kita bagus gitu ya, kita bisa lupa mungkin ada potensi-potensi anak kita yang belum tereksplor nih, karena kita fokus tanda kutip ya memaksakan apa yang menurut kita paling baik dan paling cocok buat anak kita. Selain itu dari sisi anak sendiri, mungkin dia bisa perform ketika tadi dari kecil dipaksain les gitu ya, pengen jadi Beethoven muda misalnya, mungkin dia bisa perform nih, tapi kita lihat lagi dia happy nggak ngerjainnya, dia benar-benar menikmati nggak gitu. Jadi kan itu juga satu hal yang penting juga, bahwa bukan cuma anak bisa melakukan, tapi dia juga enjoy ketika melakukan itu. Itu sih. Iya, ya. Jadi jangan sampai lupa kalau anak itu sebetulnya individu ya, individu yang perlu dieksplor juga potensinya tuh ada apa aja gitu. Jangan sampai lupa karena kita memaksakan minat kita seperti itu ya Miss ya. Nah, ngomong-ngomong tentang individu, masing-masing anak yang berbeda-beda. Nah, perlu nggak sih kita menentukan sekolah yang tepat untuk anak kita? Atau kita cukup aja nih sekolahin anak di sekolah terdekat dekat rumah? Oke. Ini juga salah satu pembahasan yang paling sering nih jadi topik seru di para orang tua anak usia dini. Gimana nih cara pilih sekolah yang sesuai, yang tepat gitu kan? Kalau pertanyaannya apakah perlu ada pertimbangan khusus, tentu gitu ya. Karena kalau kita ngomongin sekolah, itu bukan hanya sekedar tempat, sekolah itu bukan cuma sekedar tempat untuk mengisi pemahaman anak tentang berbagai subjek gitu ya. Bukan hanya tentang bagaimana anak mengembangkan kemampuan kognitifnya, tapi kan sekolah itu juga jadi tempat anak berinteraksi dengan teman-teman sebaya, berinteraksi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya gitu. Bagaimana anak bisa mengembangkan sikap belajar, bagaimana anak mengembangkan ketertarikan terhadap lingkungannya gitu. Jadi ketika orang tua ingin memutuskan anak untuk masuk sekolah tertentu, pertimbangan-pertimbangannya tuh menurut saya perlu dipikirkan cukup matang. Yang pertama, orang tua ingin mengembangkan atau ingin anaknya menjadi individu yang seperti apa, gitu ya. Profil pembelajar seperti apa yang ingin orang tua kembangkan dari anaknya. Kemudian perlu dipikirkan juga value keluarga, karena kan setiap keluarga pasti punya value yang berbeda. Dan kalau tidak cocok dengan sekolahnya, anak mungkin jadi bingung nih. Jadi mana yang harus saya ikuti? Gitu. Nah, yang ketiga, kita juga perlu melihat profil anak kita. Dari sisi kecerdasannya, profil kecerdasannya seperti apa. Anak kita nih lebih mengarah ke kecerdasan yang seperti apa gitu ya. Kemudian misalnya dari sisi kepribadian atau sikap belajarnya, itu juga perlu kita lihat. Jadi dari 3 hal tadi perlu diperhatikan orang tua, sehingga ketika memilih sekolah itu bisa lebih sesuai dan bisa membantu anak untuk tumbuh menjadi pembelajar yang utuh dan holistik gitu. Wow, jadi banyak banget ya Miss yang harus kita pertimbangkan sebelum bisa memilih sekolah yang tepat untuk anak.
Nah, dan saat ini kan kita membahas tentang anak tipikal nih sejauh ini. Dan karena anak tipikal aja tuh udah cukup riwah nih, sulit banget, harus kita lihat value-nya, harus kita lihat potensi anaknya, kecerdasannya seperti apa, sikap belajarnya. Bagaimana dengan minat bakat serta sekolah untuk anak yang berkebutuhan khusus? Oke, mungkin pertanyaannya ini berarti ya, gimana nih melihat minat dan bakat anak berkebutuhan khusus, lalu bagaimana menstimulasinya gitu ya, Mister ya? Betul. Oke, memang kalau tadi kita bicara tentang minat dan bakat, biasanya yang lebih banyak dibahas adalah minat dan bakat untuk anak-anak dengan kemampuan tipikal ya, atau yang kemampuannya rata-rata atau ya berkembang secara rata-rata. Nah, kalau kita bicara anak berkebutuhan khusus, biasanya kita tuh kadang terlalu terfokus sama kondisi kebutuhan khususnya, sehingga yang kita lihat adalah gangguannya apa sih, yang tidak bisa dia lakukan apa sih, kelemahannya apa, sampai kita lupa bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus juga punya banyak potensi gitu. Jadi kalau kita bicara tentang minat dan bakat pada anak berkebutuhan khusus, yang bisa kita lakukan apa? Kita coba lihat apa sih hal-hal yang masih bisa dia lakukan dengan baik, apa hal-hal yang menjadi potensinya, interestnya atau minatnya itu di mana, itu bisa kita pakai untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya yang lain gitu. Jadi ketika kita melihat individu dengan kebutuhan khusus, tentu kita perlu melihat karakteristiknya, tapi juga lihat potensinya. Potensinya tuh apa saja gitu ya. Jadi itu yang bisa menjadi penekanan atau menjadi hal-hal yang bisa di-highlight seorang tua ketika nanti mengarahkan mau masuk sekolah yang mana gitu. Jadi terkadang kita melihat anak kebutuhan khusus tuh terkadang kita lupa ya untuk melihat potensinya mereka tuh sebetulnya apa, dan sebetulnya dari potensi tersebut yang akan membantu kita untuk mengenali minat bakat anak kebutuhan khusus dan akhirnya bisa sekolah di mana, gitu ya Miss ya. Oke, jadi udah banyak banget nih yang kita bahas. Jadi kesimpulannya adalah ternyata orang tua itu harus punya semangat untuk mengeksplorasi minat bakat dari anaknya ya Miss ya. Dan juga ketika kita memutuskan untuk sekolah, kita tuh nggak bisa sembarangan. Kita harus memperhatikan tentang potensi anak, sikap kerja anak, value di keluarga juga. Itu seperti apa supaya kita bisa menentukan sekolah yang tepat untuk anak. Dan jangan lupa juga untuk anak yang berkebutuhan khusus, untuk disadari nih potensinya itu seperti apa. Miss Suri, mungkin ada kesan-pesan yang ingin disampaikan? Oke, mungkin ini sedikit titipan untuk para orang tua. Memang seperti yang tadi disampaikan oleh Mr. Dion ya, kalau kita bicara tentang minat dan bakat anak, untuk mengenali dan mengembangkannya itu adalah proses yang cukup panjang. Jadi para orang tua tetap semangat dan nikmati prosesnya supaya kita bisa memberikan kesempatan untuk anak kita mengeksplorasi dunianya seluas mungkin, dan kita bisa membantu memberikan stimulasi yang tepat sehingga anak kita bisa tumbuh menjadi individu yang cerdas tapi juga bahagia dan bisa berkembang secara utuh. Seperti itu, Mister. Wah, menarik banget ya. Ngomong-ngomong, kalau orang tua pengen tahu lebih jauh tentang cara menstimulasi anak, itu bisa gimana ya, Miss? Oke, untuk Bapak Ibu yang anaknya masih berusia dini, bisa sekali untuk mengikuti seminar parenting online yang akan kita adakan di bulan Maret. Di situ kita akan membahas lebih detail, mengupas tuntas tentang tahap perkembangan minat dan bakat anak, profil kecerdasan anak, dan bagaimana cara memberikan stimulasi yang tepat untuk anak-anak kita. Nah, untuk Bapak Ibu yang anaknya sudah berusia SMP atau SMA, juga bisa mengkonsultasikan tentang minat bakat anak-anaknya di JCDC. Nanti akan bertemu dengan kita ya, Mr. Dion, bertemu dengan saya dan juga Mr. Dion. Wah, terima kasih banget Miss untuk kesempatannya. Saya sebagai psikolog pendidikan banyak banget belajar dari Miss. Dan untuk orang tua yang masih penasaran, jangan lupa untuk mendaftar di seminar parenting online. Cek bio kami @my_GCDC. Terima kasih Miss. Semoga konferensi Bawah Pohon ini berguna dan bermanfaat bagi orang tua. Jadi saksikan konferensi Bawah Pohon selanjutnya. Bye.